Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza, NIM 182190 kelas E. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai hasil final tes matematika discrete yang telah saya kerjakan. Kita masuk ke soal pertama. Buatlah suatu graf sederhana berdasarkan matriks ketetanggaan berikut ini, kemudian tentukan sirkuit Euler dan Hamilton dari graf tersebut jika ada. Berikut matriks ketetanggaannya. Kita masuk ke jawaban nomor 1. Simpul A bertetangga dengan simpul D dan simpul E. Kita tarik garis sisi. Kemudian simpul B bertetangga dengan simpul C, simpul D, dan simpul E. Kita tarik garis sisi juga. Kemudian simpul C bertetangga dengan simpul D. Kita tarik garis sisi. Kemudian simpul D bertetangga dengan A, B, dan C. Kemudian simpul E bertetangga dengan simpul A, simpul B. Kemudian kita tentukan sirkuit Euler dan Hamilton dari graf tersebut bila ada. Yang pertama, sirkuit Euler. Dalam sirkuit Euler, semua sisi harus dilalui tepat satu kali, sedangkan simpulnya boleh dikunjungi lebih dari satu kali. Maka, saya tidak menemukan adanya sirkuit Euler pada graf ini, karena ada sisi yang tidak dilalui tepat satu kali. Kemudian, sirkuit Hamilton. Dalam sirkuit Hamilton, semua simpul harus dikunjungi tepat satu kali dan tidak harus melalui semua sisi. Sirkuit pertama, simpul A ke simpul D, ke simpul B, kemudian ke simpul E, dan kembali ke simpul A. Kemudian, sirkuit Hamilton yang kedua, simpul A ke simpul D, kemudian ke simpul C, kemudian ke simpul B, kemudian ke simpul E, dan kembali ke simpul A. Yang terakhir, simpul B ke simpul E, kemudian ke simpul A, ke simpul D, ke simpul C, lalu kembali ke simpul D. Soal nomor 2, bagian A. Apakah graf pada nomor 1 dapat diubah menjadi graf planar? Jelaskan jawaban Anda. Jawaban saya, menurut saya bisa, karena graf pada nomor 1 dapat digambarkan pada bidang datar di mana sisi-sisinya tidak ada yang saling berpotongan. Pembuktiannya, simpul A, simpul D, simpul E, simpul B, simpul C. Simpul A bertetangga dengan simpul D. Kemudian, simpul A juga bertetangga dengan simpul E. Simpul B bertetangga dengan simpul C. Simpul B bertetangga dengan simpul E. Simpul B bertetangga dengan simpul D. Simpul C juga bertetangga dengan simpul D. Di mana pada gambar ini tidak ada sisi yang saling berpotongan. Kemudian, soal nomor 2 bagian B. Buatlah sebuah graf yang isomorfik dengan graf yang terbentuk pada nomor 1. Masuk ke jawaban. Yang pertama, graf sederhana pada nomor 1. Berikut graf isomorfiknya. Nah, graf isomorfik itu adalah graf dalam bentuk lain dari graf sederhana yang ada, yang kita buat, namun tiap sisi atau ketersisiannya tetap sama, tidak ada yang berubah, sesuai dengan matriks ketetanggaannya. Kemudian, soal nomor 3. Gunakan algoritma pewarnaan graf Wells-Powell untuk menentukan bilangan kromatik dari graf yang terbentuk pada nomor 1. Kita masuk ke jawabannya. Nah, di sini ada 5 buah vertex, yaitu A, B, C, D, dan E. Vertex A, kita hitung berapa derajatnya. Simpul A ada 1,
2. Berarti ada 2 derajat. Kemudian simpul B ada 1, 2, 3. 3 derajat. Kemudian simpul C ada 2. Kemudian simpul D ada 1, 2, 3. Kemudian simpul E ada 2. Untuk menentukan pewarnaan, kita lihat dari derajat paling tertinggi, di mana kita mulai dari derajat 3 yaitu vertex B. Kita lihat vertex B bertetangga dengan simpul D, simpul E, dan simpul B. Untuk melakukan proses pewarnaan, kita lihat vertex yang tidak berhubungan dengan vertex B, maka vertex tersebut memiliki warna yang sama dengan vertex B. Di sini kita lihat vertex B tidak berhubungan dengan vertex A, maka vertex A dan vertex B saya beri warna merah. Kemudian kita lihat derajat kedua tertinggi yaitu vertex D. Kita lihat vertex D berhubungan dengan A, B, dan C. Maka kita ambil vertex E yang tidak berhubungan dan memberikan warna yang sama yaitu warna biru. Kemudian vertex C yang terakhir saya beri warna hijau. Nah, jumlah bilangan kromatiknya adalah 3, yaitu merah, biru, dan hijau. Kemudian soal nomor 4, gunakan algoritma prim dan Kruskal untuk menentukan pohon perentang minimum dari graf berikut ini. Kita lihat jawabannya. Yang pertama, algoritma prim. Kita tentukan dulu H-nya. Di sini ada 28 H dari A, B sampai O, P. Angka yang ada di sini merupakan bobot dari sisi antara masing-masing H. Kita lihat, langkah pertama, saya memilih simpul A sebagai simpul awalnya. Maka kita pilih bobot terendah dari simpul A, yaitu A, B. Dengan bobot 1, kita gambar A, B berhubungan dengan bobot 1. Kemudian, langkah kedua, pilih bobot dari A dan B yang terkecil. Nah, bobot terkecilnya adalah A, E, yang berbobot 1. Kemudian kita masukkan di gambar A bersisi dengan E dengan bobot 1. Kemudian langkah ketiga, pilih bobot dari A, B, atau E yang terkecil. Di sini ada A, D, A, M, B, C, B, F, E, V, dan E, I. Di sini kita lihat bobot terkecil yang kita ambil adalah A, D. Kita masukkan gambarnya dengan bobot 2. Kemudian langkah keempat, pilih bobot dari A, B, D, atau E yang nilai bobotnya terkecil. Di sini sudah ada H-nya dengan bobotnya. Kita pilih C, D yang berbobot 1. Kita gambar. Nah, di sini B dengan C tidak dapat dihubungkan dengan sebuah sisi karena jika terhubung maka akan terjadi looping. Kemudian, langkah kelima kita pilih bobot dari A, B, C, D, atau E yang terkecil. Kita lihat kembali di sini. Bobot terkecil adalah D, H. Kita masukkan HH berhubungan dengan D dengan bobot 1. Kemudian langkah kanan kita pilih dari A, B, C, D, E, atau H
dengan nilai bobot terkecil, yaitu A, M dengan bobot 2. Kita sambungkan A dengan M dengan bobot 2. Kemudian langkah ketujuh, kita pilih bobot dari B, C, D, E, H, dan M dengan bobot terkecil. A sudah tidak dapat digunakan karena masing-masing sisinya sudah terisi. Kita lihat di sini H-nya dengan bobotnya. Nilai bobot terkecil adalah D, P dengan bobot 2. Kita buat garis antara D dan P dengan bobot 2. Langkah ke-8, kita pilih bobot dari B, C, E, H, M, dan P, di mana bobot terkecil. Simpul D sudah tidak dapat digunakan karena sudah terisi masing-masing sisinya. Di sini kita pilih E, F dengan bobot 2. Kita sambungkan simpul E dengan F, kemudian kita beri bobot 2. Kemudian simpul B dengan simpul F tidak dapat diberi sisi karena jika ada sisi di sini, maka akan terjadi proses looping. Kemudian langkah ke-9, kita pilih bobot dari C, E, F, H, M, atau P yang terkecil. Di mana yang terkecil adalah E, I dengan bobot 2. Kita gambarkan simpul I, kemudian kita sambungkan dengan simpul E dengan bobot 2. Kemudian, karena I sudah tersambung dengan simpul E, maka I tidak bisa tersambung dengan simpul M, karena jika tersambung akan terjadi proses looping. Kemudian langkah ke-10, kita pilih bobot dari C, F, H, I, M, atau P yang terkecil. Mana yang terkecil adalah M, N dengan bobot 2. Kita gambarkan simpul N dan kita hubungkan dengan simpul M dengan bobot 2. Kemudian, karena M dengan N telah terhubung, maka M ke P sudah tidak dapat digambarkan lagi atau disambungkan lagi, karena jika tersambung akan terjadi proses looping. Nah, langkah ke-11, kita pilih bobot dari C, F, H, I, N, atau P yang terkecil, di mana yang terkecil adalah N, O dengan bobot 2. Kita gambarkan simpul O, kemudian kita hubungkan dengan simpul N dengan bobot 2. Kemudian, karena simpul O telah terhubung dengan simpul N, maka simpul O dengan simpul P tidak dapat dihubungkan lagi karena akan terjadi proses looping atau kita sebut siklik. Nah, langkah ke-12, kita pilih bobot dari C, F, H, I, N, O, atau P yang terkecil. Yang terkecil adalah L, P dengan bobot 2. Kita gambarkan simpul L, kemudian kita hubungkan dengan simpul P dengan bobot 2. Kemudian, karena simpul L telah terhubung dengan simpul P, maka simpul L tidak dapat terhubung dengan simpul H atau siklik. Nah, langkah ketiga, kita pilih bobot dari C, F, H, I, L, N, atau O yang terkecil, di mana yang terkecil adalah G, H dengan bobot 2. Maka kita gambarkan simpul G, kemudian kita hubungkan dengan simpul H dengan bobot 2. Nah, karena simpul G telah terhubung dengan simpul H, maka simpul C tidak dapat terhubung lagi dengan simpul G atau siklik. Kemudian, simpul G juga tidak dapat lagi terhubung dengan simpul B.
karena jika terhubung akan terjadi proses looping. Nah, langkah ke-14, kita pilih bobot dari F, G, I, L, N atau O yang terkecil. Yang terkecil adalah F, J dengan bobot 3. Nah, kita gambarkan simpul J, kemudian kita hubungkan dengan simpul F dengan bobot 3. Nah, karena simpul J telah berhubungan dengan simpul F, maka simpul J ini tidak bisa lagi terhubung dengan simpul I, karena akan terjadi proses looping. Nah, langkah terakhir kita pilih bobot dari G, J, N atau O yang terkecil. Yang terkecil adalah K, L dengan bobot 3. Maka kita gambarkan simpul K, kemudian kita hubungkan dengan simpul L dengan bobot 3. Kemudian karena simpul K telah terhubung dengan simpul L, maka simpul K tidak dapat terhubung dengan simpul G, dengan simpul O, dan juga simpul J. Kemudian simpul J juga tidak dapat terhubung dengan simpul N. Mereka tidak dapat terhubung karena jika terhubung akan terjadi proses looping. Nah, kita jumlahkan, di mana kita jumlahkan tiap bobot yang ada di sini dengan hasilnya adalah 28. Kemudian kita lanjut ke algoritma Kruskal. Kita tentukan lagi H-nya. Kemudian kita sort atau urutkan dari bobot terkecil ke bobot terbesar. Kita mulai dari A, B. Kita hubungkan A dengan B. Kita hubungkan A dengan B dengan bobot 1. Kemudian A, E kita hubungkan dengan simpul 1. Kemudian C, D dapat kita hubungkan 1. Kemudian D, H juga bisa. Kemudian A, D. Kemudian A, M juga bisa kita hubungkan. Kemudian B, C tidak dapat kita hubungkan karena jika terhubung akan terjadi proses looping. Kemudian D ke P juga bisa. Kemudian E ke F, E ke I, G ke H, L ke P juga bisa, M ke N, M ke P tidak bisa karena jika terhubung akan terjadi proses looping. Dia akan looping. Kemudian NO terhubung bisa. Kemudian BF tidak bisa karena di mana BF ini jika terhubung akan terjadi proses looping. Ini bisa dinamakan dengan siklik. C dengan G juga begitu, tidak dapat dihubungkan. F dengan G juga tidak dapat dihubungkan karena akan terjadi proses looping. Kemudian F, J kita hubungkan bisa. Kemudian H, L, I, J, I, M juga tidak bisa dihubungkan. Mana H jika dihubungkan dengan L akan looping. I dengan J dihubungkan akan looping. I dengan M juga akan looping. Kemudian K, L. K, L dapat disambungkan. Kemudian K dengan O tidak dapat dihubungkan karena akan terjadi proses looping. O ke P juga tidak bisa. G ke K pun tidak bisa. J ke K juga tidak bisa. Dan J ke N juga tidak bisa. Karena tidak boleh ada proses looping. Nah,
Baiklah, demikian penjelasan mengenai proses pengerjaan dari final test matematika distrik yang saya kerjakan. Terima kasih telah menonton, semoga dapat menjadi tambahan ilmu bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.